Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and best wishes to all of us, ya. Hi guys, look at the weather for today. It's raining now, jadi agak noisy, nggak apa-apa ya. Kita sembari menikmati hujan. By the way, ini lightingnya harusnya menghadap sana supaya terang, tapi karena lagi hujan ya nggak apa-apa lah, biar indah aja kelihatannya. Oke. Thanks for stopping by here to watch this video. Makasih ya udah mau mampir ke video aku. Untuk video kali ini, it's very important for you guys. Ini sangat penting buat kalian because I think most of you guys haven't know yet. Jadi banyak di antara kamu yang belum tahu ya, dan kamu harus tahu ya. It's about tarot card, kartu tarot. Kenapa judulnya itu siapa bilang musrik? Or sirik atau aduh gitulah. What do you mean? Okay. So this video is for those of you who are still hesitating, yang masih ragu-ragu to consult, because you feel fear, kamu takut kayak misalnya, ini aku mau konsul nih, misalnya gitu ya, aku mau tanya, tapi itu sirik nggak sih? Terus itu musyrik nggak sih? Kayak gitu. Udah tanya, udah chat, bahkan telepon, terus tanya kayak gitu. Oh my god, I'm so tired guys when you asking me again and again, kayak tanya sering gak sih, ini gak sih. Okay, in this moment I wanna tell ini semua, aku mau menjabarkan dan membeberkan ini semua. Apa ya bahasa bagusnya? Explain lah, supaya nanti kalau ada yang tanya lagi, you just watch my video ya. Kamu tinggal lihat video aku, jadi aku nggak perlu jelasin lagi dan lagi. Oke? Oke, let's cut to the chase. Mari langsung saja kita mulai. Ya, aku udah siapin contekan ini karena lumayan banyak. There are a lot of material for today. Oke, jadi gini ya. Oke, I have 3 cards. Di sini ada 3 different type of cards ya. Aku punya 3, baru 3 sih. Mudah-mudahan nanti bisa nambah lagi. Dan one of my cards is from Rusuli. Kalian bisa lihat. Maaf ya kalau nggak jelas. I'm so sorry because of the lighting. Lihat. Nah, Sufi Wisdom Oracle, dari namanya aja udah kelihatan ya. Ada Sufi, ini tentang Sufisme. As a Muslim pasti kita tahu ya Sufi itu apa. Kalau yang belum tahu, aku jelasin juga di sini nanti. Oke, yuk. So the definition of Sufi di sini. Jadi sebelum masuk ke tarotnya, aku pengen menjelaskan bahwa Sufi atau tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjeringkan akhlak, serta membangun lahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi, everlasting or never ending gitu ya. Jadi gini, tokoh atau ulama-ulama sufi yang terkenal ya, diantaranya itu ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kalian bisa lihat di YouTube juga banyak itu yang menjabarkan tentang kitab-kitab beliau ya, atau kehidupan beliau gitu ya. Kemudian ada Imam Al-Ghazali and etc. Banyak deh. Kenapa aku bahas Sufi? Because ya, yang seperti tadi aku bilang ke kamu bahwa one of my card ini adalah seorang spiritualis yang mana dia mendalami Sufi. Dan job publis ini, dan ini jadi banyak, dan ini sangat useful banget. Ini membantu banyak banget Muslim ya yang tertarik dengan
Sufi dan mempelajari itu kayak gitu. Jadi ya bersyukurlah karena akhirnya ada juga gitu orang yang buat ini, karena banyak kan kartu tarot atau kartu-kartu yang lainnya itu untuk orang-orang awam atau orang-orang yang belum paham itu jangankan mendalami ya, ngelirik aja udah kayak iya pasti itu kan sirik, ini kan ini, padahal belum tahu gitu. So that's why do not judge someone or everything from the cover. Jangan cuma lihat dari covernya aja, kita harus tahu dulu ya, we have to know deep. Oke, jadi gini, sebagian sejarawan berasumsi bahwa istilah tarot adalah kebalikan dari Taurat, Torah atau Taurat. Ini aku ambil dari berbagai artikel atau sumber bacaan ya. Kemudian di mana Torah atau Taurat ini, sorry kalau salah bacanya, adalah kitab suci lama kaum Yahudi. Dan ini diyakini mirip dengan Sufisme. Jadi kalau di Yahudi ada yang namanya Torah atau Taurat. Nah, kalau di Islam, di Muslim kita mendengarnya dengan aliran Sufi ya, seperti yang tadi ulama-ulama Sufi. Kemudian yang merupakan alat bantu akurat untuk menguak rahasia-rahasia ilahiyah. Oke. Tarot mencarikan hukum dasar takdir bahwa memang ada takdir atau nasib yang tidak bisa dirubah. As we know, yang nggak bisa dirubah itu seperti lahir, mati, kemudian jodoh gitu ya. Itu hanya bisa diketahui saat segalanya telah terjadi. Namun di sisi lain, manusia juga memiliki hak untuk merubah nasibnya dan mengetahui takdirnya sendiri. Di titik inilah tarot dirancang dan digunakan sejak zaman dahulu kala, di mana digunakan sebagai cara manusia untuk bisa menolak atau mengatasi kemalangan yang mungkin terjadi dalam kehidupan seseorang di masa mendatang, gitu ya. That's why I use this card, ya. Aku pakai ini to help me and to help some of you guys to understand and know who we truly are, gitu ya. Kemudian di sini bacaannya, experience the alchemical wisdom of history's most influential Sufi sages with this true work of devotion from esteemed artist, author, and teacher Rasuli. Jadi ini merupakan pengalaman alkemi atas kebijaksanaan ya dari sejarah yang berpengaruh, sejarah Sufi terutama with this true work ya, dimana Rasuli ini atau si pembuat kartu ini merupakan seorang yang mengabdikan dirinya sebagai artis di sini, pelukis ya. Kemudian dia juga penulis dan juga guru spiritual. Ya bisa dibilang lah guru spiritual. His glorious imagery. Oke, dia punya imajinasi yang luar biasa, insightful commentary and direct translation from the Persian text create a window into the rich and luminous world of Sufism. Oke, jadi mari kita buka, kita lihat dulu dalamnya. Udah sering ya, ini beberapa aja. Lihat deh, ini tuh lukisan-lukisannya keren banget kan. Nah, ini memanifestasi atau mendeskripsikan apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, tapi nggak hanya sebagai, it's not only about his imagination ya. Oke, jadi source-nya itu dia dapatkan dari mentranslate atau mengartikan buku-buku Sufi di Persia. Nah, kemudian dari situ, jadi setelah dia translate kayak gitu, itu kayak mirroring. Kalau buat kamu yang
suka gadget terus punya proyektor atau mini projector tuh kan ada Miracles ya, ada Miracles itu kan untuk mirroring. Jadi gini aja, di handphone kita mau proyeksikan ke tembok atau kemana, ke bagian yang lebih besar gitu kan. Nah itu kita butuh alat yang namanya Miracles atau disebut mirroring. Kalau analoginya seperti itu, jadi sama aja seperti dia baca buku, dia mengartikan, kemudian ya dia tuangkan apa yang setelah dia pelajari dan dia dapatkan itu menjadi sebuah lukisan-lukisan yang mempunyai simbol-simbol atau tujuan-tujuan. Kayak ini misalnya make friends, ya. Kemudian energy of love, and then simple pleasure, imagination. Ya, luar biasa kan? Okay. So, for you guys, kalau kamu mau mempelajari atau supaya apa ya? Supaya kita tuh lebih comfortable. Nggak mungkin kan kamu ragu-ragu gitu to watch the video, atau sebelum kamu merasa nyaman pasti kamu kan nggak akan nonton apa sih kayak gitu ya. Jadi kalian itu bisa, atau kita ya sama-sama mempelajari nggak hanya syariat, atau syariat itu bagus, but ini as my perception ya, is this physical atau bukan cuma maksudnya kayak ya penting banget gitu, penting banget. Coba setelah itu pelajarilah yang berhubungan dengan batin, karena sekali lagi kalau kita menilai sesuatu sebagai manusia, kita cuma melalui indera-indera yang kita punya ya, panca indera kita, mata, telinga, kayak gitu. Tapi kalau di tasawuf ini itu mainnya nggak cuma luar, tapi lebih kepada batiniahnya, dimana batin hanya bisa disentuh oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah kenapa kita nggak bisa sembarangan ngejudge orang. Kalau kita belajar ini itu lebih dominan ke cinta gitu ya, berbagi cinta, kasih sayang, dan memandang sesuatu itu berdasarkan rahman rahimnya Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi kita nggak gampang untuk kayak mengkafirkan orang kayak gitu. Kita lebih tahu makna kayak gitu, kita lebih tahu ilmu-ilmu yang banyak belum terungkap gitu ya. Is not, I think kayak revelation lah kayak gitu. Tapi kalau udah tahu ya bukan rahasia lagi sih gitu ya. Cuma menurut aku kita harus belajar ini supaya kita lebih kenal lagi kan sama diri kita gitu. Oke. Buat aku nggak masalah ya about quantity, berapapun yang mau ngeliat, mau itu 1, 2, 3 atau berapa, it's not a problem for me because the important is quality. Yang paling penting itu kualitasnya. So after you watch this video, you have to take the positive energy from it. Jadi kamu harus ambil energi positifnya ya. Harus ambil hal-hal positif. Sekali lagi, if this material is not compatible for you, kalau belum cocok ya anggap aja as a knowledge gitu ya. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, day by day, bertambah lagi pemahamannya kayak gitu. And then, but it doesn't mean I am better than you yang no. Itu bukan berarti saya itu lebih paham atau lebih bisa, enggak. Jadi gini, I believe that everything on me it's from my Lord. Segala sesuatu yang ada pada saya itu adalah dari Tuhan yang Maha Kuasa. So, God left it to me. Tuhan hanya menitipkan kepada saya. And I have to share to others. If it's only for me, or I keep it just for me, it's not useful. Kalau ini cuma buat saya sendiri, buat apa gitu? Itu kan nggak manfaat. So when I
have already know, so I have to share to you guys. I have to kayak berbagi sesuatu yang memang banyak orang mungkin belum tahu gitu. Jadi kita kan tambah pengetahuan, dan di sini kita sama-sama belajar juga ya. Jadi aku nggak ada maksud buat menggurui atau apa segala macam. No. I'm nothing. Ya, I'm foolish, I'm stupid, I'm nothing. So ya, jadi santai aja. And then tadi sampai mana tuh? Oke. Ya, jadi buat kalian nanti yang ingin mempelajari ini tuh bagus banget. Nanti pemahaman kita tuh bisa lebih luas. Kita bisa memandang dari banyak sudut ya. Amin. Nah, untuk yang mudahnya bisa dipelajari tasawuf modern. Ketik aja nanti di YouTube. Sorry aku nggak bisa sebutin channelnya atau linknya apa-apa, karena kan takutnya gimana ya, pokoknya kalian cari sendiri aja deh ya. Dan kita juga harus mengetahui bahwa ayat-ayat yang tersebar di dunia ini gitu ya, yang Allah ciptakan itu nggak cuma ayat-ayat kauniyah, tapi juga ada ayat-ayat kauliyah. Oke, ya. Di sini kenapa sih dari tadi aku bahas sufi atau tasawuf? Tahu nggak kenapa? Ayo. Because sufi atau tasawuf itu mengedepankan kepada tauhid, di mana tauhid ini kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kita ya. Jadi ketika kita sudah belajar tauhid, ketika kita sudah belajar tasawuf ya, kita itu menempatkan posisi tertinggi itu untuk Tuhan kita, untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah mengapa setiap kali saya baca kartu atau apa, saya cuma bilang ini cuma sebagai media. Do not believe on me, do not believe on this card. Jangan percaya saya atau jangan percaya kartu ini. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Sekarang gini, sebagai media maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, tadi aku kan udah bilang kalau kita belajar tauhid, belajar tasawuf, kita itu pasti memposisikan yang paling tinggi itu adalah Tuhan kita. Jadi selain itu nothing. Selain itu tuh nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi kenapa ini sebagai media? Oke, aku ambil contoh di agama Islam. Kita kan punya Nabi dan Rasul ya kan, kita ambil contohnya di situ. Mereka juga mempunyai alat untuk membantu dakwah mereka. Contohnya misalnya ya, Nabi Musa ketika melawan tukang sihir, di Al-Quran juga ada ya, kalian nanti bisa baca. Itu kan menggunakan tongkat ya kan. Kemudian membelah laut juga menggunakan tongkat. Tapi apa beliau menyembah kepada tongkatnya? No, enggak. Cuma tongkat itu adalah sebagai alat, ya kan? Dimana Allah yang menyuruh, ketukkan tongkatmu, ya baru dia lakukan itu, ya kan? Lemparkan tongkatmu, kemudian berubah jadi ular, baru Nabi Musa alaihissalam melakukan itu. Apa dia syirik atau musyrik? Enggak kan? Kemudian ada lagi Nabi Sulaiman dengan cincinnya. Kemudian if you know the story of Yusuf alaihissalam, kalau kamu tahu ceritanya Nabi Yusuf, putra dari Nabi Yakub alaihissalam, kalian tahu cara mereka menyembuhkan maksud saya cara Nabi Yusuf menyembuhkan ayahandanya yang buta. Kenapa buta? Karena menangisi Nabi Yusuf, ya kan, yang katanya tewas diterkam harimau padahal dibuang ke sumur gitu. Nah, beliau berdoa kepada Allah, Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah, kemudian menggunakan media pakaiannya, lalu diberikan kepada ayahnya, dan ayahnya mengusapkan matanya dengan pakaian tersebut, dan akhirnya sembuh. Apakah Nabi Yusuf juga musyrik atau syirik? Tidak kan? Jadi ayolah, tolonglah, kayak kita tuh gak boleh dibego-begoin terus gitu. Kita tuh harus cerdas, kita harus
memahami segala sesuatu tuh bener-bener sampai ke akarnya gitu. Sekarang tuh aku lagi berusaha belajar atau sama-sama ya pelajari tentang ilmu hikmah atau ilmu dibalik segala kejadian. Karena gini guys, segala sesuatu yang terjadi itu ada polanya. It's have a pattern, ada patternnya gitu. Dan kalau kita udah paham itu tuh easy banget, kayak oh ini kesini ya. Jadi alurnya tuh kayak kita udah tahu alurnya, kalau begini bakalan kayak gini, asik kan gitu. Jadi lebih mengurangi kekhawatiran kita dalam menjalani kehidupan ini kayak gitu ya. That's why aku buat ini supaya nggak cuma aku aja yang tahu atau sedikit orang yang tahu, tapi aku pengennya teman-teman aku, terutama orang-orang yang aku cintai itu juga tahu. Kenapa? Karena dalam Islam juga diajarkan bahwa tidaklah sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai dirinya seperti mencintai sorry aduh aku jadi nervous gini ya. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri gitu ya. Jadi aku tau kayak gini, aku ngerasa happy, aku ngerasa oh ini kayaknya memudahkan hidup aku banget gitu. Terus kenapa enggak aku share ke saudara-saudara aku gitu ya, ke kalian semua gitu. Oke, terus lagi, oke deh, kalau bukan Nabi dan Rasul yang di Nusantara, kita punya Wali Songo, kita punya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan apa sebagai media dakwahnya? Wayang, ya kan? Apakah beliau menyembah wayang? Enggak. Jadi tergantung pada kebutuhan masyarakat atau pendekatan kepada masyarakat saat itu dengan apa gitu. Kalau misalnya aku gunakan di sini kartu dan orang lain atau banyak orang menganggapnya ini it's negative ya, negative side gitu, but as we know, segala sesuatu yang negatif itu pasti ada positifnya. Kalau negatifnya banget, berarti positifnya itu juga banget. It's very positive ya. Sekali lagi, tergantung dari seberapa jauh kita memahami sesuatu. Oke, niat kita, it's depend on our aim, ya kan? What for, untuk apa? Kemudian juga pengalaman, ya, pengalaman, experience, knowledge, terus ya niat itu sudah pasti. Jadi setiap orang itu tergantung niatnya ya. Dan kalau aku gunakan ini ya niatnya adalah aku buat channel untuk mengetahui pengembangan diri atau supaya kita tahu gitu visi misi hidup kita sebenarnya. Nggak penasaran guys? Kalau aku sih penasaran banget, karena coba dibayangkan, we could imagine that kalau kita as an employee ya kan, employer kayak di a big company gitu, di perusahaan besar, pasti segala sesuatunya kan everything ada system ya kan, butuh sistem. Dan kenapa enggak dengan bumi yang luasnya luar biasa ini, dan di dalamnya itu many things inside different, nggak mungkin nggak diatur sama Tuhan tuh nggak mungkin, nanti bakalan acak-acakan segala sesuatu. That's why segala sesuatu have a pattern, ada polanya dan juga sistematis gitu ya. Dan gini, lebih menarik kalau kalian belajar ini juga, nanti kalian bakalan tertarik dengan astrologi, kemudian segala sesuatunya ada ilmunya, makanya penting banget sih. That's why Islam itu selalu mengajarkan kita untuk belajar, menuntut ilmu. Walaupun sampai kita dimasukkan ke dalam kubur pun nggak selesai ya ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dan semakin kita belajar, kita jadi kayak corong guys. I mean kebalikannya, malah bukan kayak corong, kayak trompet. Semakin kita belajar, malah semakin luas ilmunya Tuhan, kayak gitu ya. Kita tuh semakin ngerasa bodoh, semakin ngerasa bego, semakin ngerasa aduh iya sih gue nggak tahu apa-apa ya. Pernah suatu waktu aku mempelajari sesuatu, kemudian setelah
dapat poinnya, ternyata di balik itu ada lagi, wow gitu, kayak yang never ending stop gitu, nggak berhenti, kayak yang ya Allah bener ya, ternyata kita tuh nggak ngerti apa-apa, kita tuh nggak tahu apa-apa, kayak ngerasa aduh malu banget gitu, malu sama Tuhan. And then oke, aku mau kasih satu contoh. Kok bisa sih ini bantuin orang gini kartu ya? Kok bisa sih ini? Sekali lagi, intinya sama. Dia pun ini misalnya pembuatnya beda-beda, tapi diniatinnya itu sama ya. Diniatinnya sama untuk help us. Kalau misalnya you punya decision atau pilihan-pilihan, kan kita kayak bingung gitu kan, confused, mau pilih yang mana, itu bisa baca dari sini. Kayak misalnya ada one of my client, dia tuh lagi coba dibuka. Jadi gini, kalau misal kalian konsultasi ke aku ya, gak perlu dikasih tahu masalahnya itu apa. Aku juga gak terlalu kepo sih sama masalah orang gitu. Aku malah senang di saat kalian udah buat aja mau tanya apa, terus nanti aku kirim gambaran dari bacaan tersebut ya, dan solusinya apa. Mudah-mudahan dari situ Tuhan titipkan saran yang memang bermanfaat untuk kalian, juga bermanfaat buat aku pribadi gitu ya, menambah pengetahuan dan segala macam kayak gitu. Jadi nggak harus cerita dulu gini, enggak. Itulah enaknya kayak gitu, cuman tinggal dibaca. Nah, pada saat itu klien aku coba buka gini, sekarang aku lagi ngerasain apa gitu, terus dibuka ternyata ada kartu transformasi di situ. Dia bisa merasakan, oh iya ya, sekarang memang sedang ada perubahan. Transformasi itu perubahan ya di dalam kehidupan gitu. Misalnya yang tadinya PNS itu nggak ada tes lagi ya, tentang tes kewarganegaraan atau apa segala macam, aku nggak ngerti itu, sorry. Nah, itu dia tuh mengalami perubahan di situ, bahwa harus belajar lagi, harus tes lagi, mikirin inilah itulah gitu, karena usianya juga kan udah lumayan ya gitu. Kalau faktor umur gitu, jadi semakin dewasa gitu kan, semakin banyak yang harus dipikirkan gitu. Jadi perubahan yang harus dihadapi itu ini. Oke, sekarang contoh ya, misalnya kartu Romance Angel nih. Romance Angelnya by siapa? Ini kartu ini, ketika ada misalnya yang nanya, ini aku ada apa masalah ini Kak sama pasangan gitu ya, kalau aku sama dia kira-kira gimana gitu. Aduh, aku tuh kayak yang seneng sih kalau misalnya bisa ngasih tahu, bukan aku ya, ini semua segala sesuatunya dari Tuhan. Aku cuma menyampaikan apa yang memang seharusnya disampaikan gitu. Karena gini, kita tuh bersyukur banget guys, kita tuh dikasih tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala sebelum segala sesuatunya itu terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu sama orang ini nanti tuh masih banyak pertengkaran atau hal-hal yang harus dihadapi. Tapi kalau kamu menunggu, kartunya misalnya bacanya gitu ya, boleh ya, cuma konsekuensinya itu. Jadi kita tuh udah tahu konsekuensinya itu apa gitu, dan kita tuh siap menerima itu semua gitu kan. Jadi kita udah tahu lah gambaran dari jika kita bersama dia gitu. Tapi kalau kamu mau misalnya dengan yang lain atau menyudahi hubungan kamu misalnya sama dia sampai sini, ya nggak apa-apa, itu lebih menenangkan jiwa kamu gitu. Cuma semuanya itu ibaratnya kita udah dikasih lampu-lampunya, ini begini, terus nanti semua pilihan saya kembalikan lagi kepada orang tersebut gitu, si penanya ya. Lagi-lagi you have to responsible gitu dong, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu pilih gitu, yang kamu ambil gitu ya.
kayak gitu. Terus kalau misalnya ada yang tanya gimana, apakah aku harus divorce atau enggak, duh, itu jawabannya pasti kalau aku enggak ya, karena di balik itu semua, as my experiences itu akan ada ujian-ujian yang berat lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita diuji di situ-situ aja guys, berarti kita belum lulus nih di ujian itu. Tapi kalau terus meningkat, itu akan membawa kita kepada kebijaksanaan kayak gitu, kedewasaan, dan lebih bisa enjoy ya, menikmati hidup serta bersyukur kayak gitu. Aku bahagia banget sih. Terus di sini ini banyak banget ya. Sorry ya kalau misalnya agak lama. Tadi udah, oke. Sekarang gini ya. Tadi kan kita bahas apakah tadi ya yang dari cerita para nabi atau cerita Wali Songo itu, apakah ini terus gini gitu. Sekali lagi aku pakai ini as a media, hanya sebagai sebuah media, dan aku bersyukur banget. I don't care like what everybody say gitu ya, let them say. I don't even wanna know komentarnya, aku bahkan gak mau tahu gitu. Soalnya yang ngerasain beda antara yang cuma ngomong tapi dia ngerasain sama kita sendiri atau aku sendiri yang ngerasain. Buat aku ini very positif ya, karena misalnya aku ada acara, kan aku juga buka kursus gitu, terus ada acara santunan. Kalau kalian bisa lihat di description box di bawah, acara santunan itu sebelum acara aku tuh kayak tanya dulu, Tuhan ini gimana, apakah akan berjalan dengan lancar gini gitu. Pas dibuka acara yang kemarin ya, beberapa bulan yang lalu, pas dibuka, oh ini bagus, maksudnya kartunya itu bagus. Allah tuh mau bilang kalau iya lanjutin aja karena acara santunan ini bagus dan insya Allah bermanfaat. Pada saat itu tuh dana kayak bener-bener limit banget ya. Terus setelah aku buka itu terus kayak diyakinin, kayak misalnya tenang aja nanti Allah pasti bantu. Dan itu banyak banget kayak yang kirim makanan, beras, segala macam, dan juga dan ternyata banyak yang bantu gitu. Oh, I'm very happy gitu ya, seneng banget. Sorry ya guys kalau ini kesannya kayak ceramah atau gimana. Sebenarnya nggak pengen ceramah, cuma memang panjang sih kalau diceritain. Soalnya aku tuh pengen gimana ya, memang kita tuh kalau menyampaikan sesuatu tuh ya, maka dari itu aku sih nggak maksa ya. Kalian tuh mau percaya ya alhamdulillah, enggak juga ya nggak apa-apa. Itu tergantung kepada kalian dan sejauh mana pemahaman kita tentang sesuatu gitu ya. Jadi aku nggak pernah maksa kalian untuk ikutin aku, atau ya mau dilihat, didengar, dan mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil bermanfaat. Udah bersyukur banget sih, alhamdulillah kayak gitu. Kemudian apa lagi ya, kayaknya udah semua deh. Tadi aku udah baca ini ya. Oh ya, nah penulis itu discover your soul purpose. Nah jadi nanti dari gambar-gambaran kartunya itu ya kan, itu kita bisa menemukan tujuan jiwa kita, kemudian make empowering choices, mengambil keputusan-keputusan yang memberdayakan di hidup kita gitu. And then trust our intuition, itu lebih mempercayai intuisi kita ya. Kalau misalnya kita percaya atau yakin terhadap agama yang kita anut ya, Tuhan kita, oke, segala sesuatunya itu pasti dimulai dari logika atau pemahaman, dan memang harus dicapai di situ. Maksudnya kayak kita analogikan, ini logikanya begini. Tapi untuk di iman atau di materi tasawuf ini, keimanan itu levelnya di higher than logical ya. Jadi
setelah kita mempelajari itu, kita akan lebih yakin gitu ya, dan kita akan menemukan kayak, oh ini begini ya, kayak gitu. Seru tapi susah diungkapkan. So hard for me to tell you guys. Oh my god, I'm so sorry. I feel like so nervous today because I don't know what happening to me. And then have more satisfying. Jadi lebih kayak puas. Lebih puasnya itu kayak kita tuh kan tadi kan udah aku contohnya, kita tuh kayak lebih tahu, oh kalau kita milih ini bakalan begini, oh kalau ini begini gitu. Jadi kayak ramalan atau perkiraan cuaca aja sih. Misalnya kan gini, kalau misalnya mau hujan, awan kan mendung ya kan, atau berawan atau agak apa tuh ya, agak hitam gitu kan. Kayak tadi pagi misalnya, aku buka handphone terus wah nggak ada sinyal nih, kayaknya bentar lagi mau hujan. Terus aku pastiin lagi, lihat keluar dan ternyata mendung. Gak berapa lama kemudian hujan gitu. Itu sama aja, kita kayak misalnya baca ini, kemudian ini kira-kira begini gitu. Tapi sekali lagi kita hanya berusaha berdoa ya kan, ikhtiar untuk memang mengambil jalan yang benar-benar terbaik gitu ya menurut Tuhan, dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Tapi aduh sorry, sekali lagi ini just media kayak gitu. Kemudian apalagi aku udah bingung sih mau ngomong apa. Oh my goodness. Okay. Ya, dan kalian tuh jangan gini. Tadi kan aku baca, ini kan sebagian sejarawan itu berasumsi bahwa istilah tarot itu dari kitab suci lama kaum Yahudi gitu kan. Ada juga sebagian yang bilang dari bangsawan Persia gitu. Jangan kita kayak dari Yahudi gini. No, gak boleh ngejudge gitu juga guys. Karena di Al-Quran ada ya, di Al-Baqarah kalau nggak salah, aku lupa ayatnya berapa. Jadi di situ disebutkan bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang yang beriman, intinya ya, jika kita mengerjakan kebaikan, sungguh Allah yang maha tahu gitu, Allah yang lebih tahu. Jadi kita nggak boleh tuh kayak misalnya, dia ini gitu, dia begini gitu, dia nggak bagus gini itu, enggak. Yang tahu isi hatinya seseorang itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan kita nggak bisa merasa agama kita itu yang paling benar. No. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau lebih dalamnya lagi, lebih apa ya? Ya intinya kalau kita benar-benar memahami Islam, intinya rahmatan lil alamin, intinya kasih sayang. Kita pasti akan menyayangi walaupun itu dengan musuh kita sendiri guys. Lebih ke mendoakan, lebih ke ya pokoknya kayak ngeliatnya tuh kayak kasihan ya gitu deh. Susah diutarakan, maaf ya. So I'm sorry if I did a lot of mistake because I don't know, it's like so hard for me to speaking. Kok kayak susah ya, aku tuh ngomong tuh kayak harus mikir dulu, terus itu disaring dulu, kayak harus difilter dulu gitu, terus kayak harus dipastikan ini yang aku omongin ini kira-kira bisa dimengerti nggak ya, ini yang aku omongin ini kira-kira nanti bikin salah paham nggak ya, ini yang aku omongin ini bermanfaat nggak ya, atau ada menyinggung atau enggak gitu. Jadi sorry banget ya, nggak ada maksud gimana gitu. Jadi kita sama-sama belajar aja. And then okay. Nah ini udah dipublish kalau nggak salah ya tahun 2019, dan ini bermanfaat. Kenapa dipublish terus diperbanyak? Kalau nggak bermanfaat tuh nggak mungkin. Ini tuh banyak banget yang komen ya, tokoh
tokoh maksudnya yang mempelajari lebih dalam tentang sufi, mereka tuh kayak beruntung dan bersyukur karena selama ini tarot dianggapnya mistis lah, inilah itu segala macam, padahal itu mungkin kesalahan oknum tertentu gitu yang memanfaatkan atau apa gitu ya. Padahal seperti yang kalian tahu, pada saat saya baca ini udah kita cuma berdoa benar-benar minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau segala sesuatunya yang ada di bumi ini kan juga punya Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan mau kasih tahu lagi ini ya udah dikasih tahu, nanti tergantung bacaannya itu apa kayak gitu. Dan mudah-mudahan memang ada yang bisa diambil gitu ya. Oke, I think itu aja deh yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, I'm so sorry if there is a mistake. I think I did a lot of mistake for today. I'm so sorry ya, maaf banget ya. And I wish you all the best guys. Terus aku mau bilang apa lagi ya, aku takut lupa sih, nanti biar ada itu aja. So, oh ya, jadi intinya aku mau bilang buat teman-teman yang masih hesitate atau ragu-ragu, it's okay, bisa dipahami dulu setelah kalian nonton video ini. Kemudian ya setelah sudah nyaman mau tanya boleh sekali lagi ya. Dan the point is, jangan gampang banget kita mengkafir-kafirkan orang lain gitu. Aku juga sedih banget sih kalau dibilang kayak itu kafir, itu astagfirullah, emang gue nyembah siapa? Padahal kalau kalian tahu makna kafir ya, kalau kita, aku juga masih belajar kok. Kafir itu kan menyembah kepada selain Allah gitu ya, atau menempatkan sesuatu yang lebih tinggi daripada Tuhan itu sendiri gitu. Jadi mencintai atau mengutamakan sesuatu hal, kebendaan atau keduniawian atau material atau apa yang ada pada diri kita, misalnya harta atau kecantikan atau kedudukan, tahta gitulah. Dan itu kayak jangan-jangan orang yang lebih mencintai gadgetnya atau uangnya itu sudah bisa dibilang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai ya. Jadi tolonglah lebih bijak lagi gitu. Tolonglah lebih pandai-pandai memahami gitu, dan syukur-syukur tambah pengetahuan. Aku jadi rada takut gitu ya ngomongnya, jadi kayak aduh ini kira-kira bisa tersampaikan nggak ya gitu. Tapi aku yakin sih orang-orang yang lihat video ini, jadi mereka tuh punya antusias tinggi untuk mengetahui banyak hal, untuk mengetahui sejatinya dirinya, karena kalau kita udah tahu ya enjoy gitu jalannya, kayak gitu. Susah diceritakan dengan kata-kata, dan pasti akan bersyukur. Oke, thank you for watching ya. Sekali lagi thanks for stopping by here, makasih udah mau mampir. Dan apa ya, semoga mudah dipahami, dan boleh kritik, saran, komen yang membangun ya, untuk kebaikan kita semua lagi ke depannya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, jika ada yang kata-kata yang tidak baik atau kurang baik, kurang sopan atau segala macam, itu datangnya dari saya. Pokoknya semua segala sesuatu yang terbaik sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bye, love you guys. Good afternoon.